Hidup ternyata adalah soal memilih. Ketika saya memilih untuk mendaki gunung demi merayakan ulang tahun yang ke-7, itu artinya saya harus siap dengan resiko dari pilihan tersebut. Awas, batu awas. Sekitar jam 9 pagi, kami sampai di rumah Iqbal yang terletak di Ciawi setelah kami menempuh perjalanan selama 2 jam dari Dayaluhur. Di rumah Iqbal kami pun packing dan melengkapi semua keperluan pendakian, mengecek kembali barang-barang yang harus dibawa dan lain-lain. Oh iya, pada pendakian kali ini tergolong spesial karena kali ini saya mengajak istri saya. Teh Fitri dan suaminya juga ikut. Mereka adalah kakak saya, kakak ipar lebih tepatnya. Setelah persiapan dan packing selesai, kami pun melesat menuju base camp Guntur. Oh iya, yang akan menjadi porter dadakan kami adalah Iqbal dan Babul. Maklum, kami ini pendaki pemula. Setelah menempuh perjalanan 2 jam dari Ciawi menuju Garut, akhirnya kami pun sampai di kaki Gunung Guntur. Dan nampaknya ada sedikit masalah. Anu mana? Biru diletak. Kan ini parkir di sana Maya. Biji dua. Kan kayak ada Maya di sini. Rugi. Masalah tidak begitu berarti dan bisa teratasi. Dan setelah itu, kami langsung menuju base camp Guntur untuk mengisi dan membayar simaksi. Registrasi pun selesai. Selanjutnya, kami berdoa untuk memulai pendakian. Yuk. Hah? Ayo guys. Setelah selesai berdoa, kami pun mulai melangkah. Ya. Kuat deh. Kuat. Kuat deh. Kuat. Guru atau kuat. Kakak reke. Cana naon dia mah? Cana naon dia mah? Saeho. Ayo. Lanjut. Setelah beberapa menit melangkah, kita sudah bisa melihat landscape kota Garut dari ketinggian. Pucuk, kuat. Drop belokan deui. Dadah. Wih. Good. Yuk kita lanjut lagi. Kami terus berjalan dan kami mulai memasuki rimbunnya pepohonan. Selanjutnya kita memasuki wilayah pos 1, di mana kita akan melakukan registrasi ulang. Guntur Piaci Tiis memang terkenal dengan sumber airnya yang melimpah. Sehingga tak jarang ketika kami menemukan sumber air, kami mencuci muka bahkan meminum air tersebut. Karena air gunung tidak perlu dipertanyakan lagi kesegarannya. Setelah melewati pos 2, jalur pendakian pun mulai terjal dan dipenuhi oleh bebatuan. Sehingga tak jarang kami berhenti untuk beristirahat. Dan tak terasa, kami pun sudah sampai di batas vegetasi. Rimbunnya pepohonan tidak lagi kami temukan. Ini sekaligus pertanda bahwa pos terakhir sebentar lagi. Ye, dugi weh. Sampai dikit lagi. Hihi. Liminho. Pencet 1. Ya. Dan akhirnya kami pun sampai di pos terakhir.
Disinilah kami akan mendirikan tenda. Di sini kami kembali melapor dan didata, dan petugas meminta 1 KTP sebagai jaminan. Kami juga diberitahu tentang sering terjadinya pencurian di tenda, bahkan ada yang sampai merobeknya. Kami diminta untuk berhati-hati. Karena hari sudah mulai sore, kami pun langsung mendirikan tenda. Malam tiba, perut kami sudah anarkis. Yap, kami lapar. Untungnya sang porter, Iqbal dan Babul begitu cekatan menyiapkan semuanya. Menu termewah Lapar guys. di Gunungan mewah ya menunya. Sultan, karena mah sarden mata. Setelah perut kami terisi penuh dan rasa lapar telah tiada, kami pun berbincang santai sambil menikmati kopi dan sebatang rokok. Sementara istri saya dan Teh Fitri bersiap untuk tidur lebih dulu. Iqbal juga bilang, kita jangan tidur terlalu malam. Kita harus tidur jam 9, karena jam 3 dini hari nanti kita harus sudah bangun lagi untuk melakukan summit. Oh iya lupa, sebelum kami beristirahat, saya dan istri beserta Teh Fitri dan suaminya terlebih dahulu menikmati pemandangan kota Garut di malam hari. Cantik sekali, bak bintang-bintang yang dijatuhkan ke tanah, dan para jomblo hakiki berjaga di tenda. Tepat pukul 3 dini hari, kami pun bangun untuk persiapan summit menuju puncak Gunung Guntur. Tata di amankan Bapak Porter. Kurang adanya alarm di dia sih ya. Bu, balik kemana deh? Jam 3 tas gua. Ini rajin. Setelah persiapan untuk summit terasa cukup, kami pun mulai melangkah. Pendakian yang sebenarnya pun dimulai, yang akan menguras waktu dan tenaga, apalagi bagi kami yang pemula, karena Gunung Guntur memiliki kontur yang mirip dengan Semeru. Tak berlebihan jika Gunung Guntur disebut-sebut sebagai miniaturnya Semeru. Trek yang akan kami lalui adalah pasir dan berbatu dengan kemiringan 45 derajat. Naik 2 langkah, turun 1 langkah. Dengan napas yang terengah-engah, kami terus menerobos gelapnya malam yang dingin. Tak jarang kami berhenti untuk minum terlebih dahulu. Sungguh, walaupun yang kami minum adalah air putih, itu adalah air putih terenak yang kami rasakan. Di tengah pendakian, kami pesimis dan putus asa. Kami sangat kelelahan, apalagi puncak yang tak kunjung juga terlihat. Kami ingin kembali saja, kami ingin menyerah. Tapi Iqbal dan Babul terus memberi semangat dan kembali menguatkan mental kami. Mereka bilang kalau puncak sebentar lagi, masa mau menyerah? Kalaupun turun, kita sudah terlampau jauh. Jarak antara ke puncak dan ke tenda, jauhan ke tenda. Benar juga. Kami pun mulai melangkah kembali, walaupun pelan dan lebih sering berhenti. Matahari merangkak naik. Sunrise yang kami targetkan bisa kami nikmati di puncak Gunung Guntur tidak bisa kami wujudkan. Karena saat itu kami masih merangkak naik. Tapi tak apa, kami bisa menikmatinya walaupun bukan di puncak. Karena kami sudah berada di ketinggian. Jadi pemandangan yang dihasilkan mungkin tidak jauh beda. Lagian, tujuan utama kami ke puncak adalah merayakan ulang tahun MM yang ke-7, bukan untuk melihat sunrise. Kami pun berhenti terlebih dahulu untuk menikmatinya. Setelah kami puas menikmati indahnya matahari terbit, kami pun mulai merangkak kembali.
perlahan tapi pasti. Tidak apa terlambat sampai daripada tidak sampai sama sekali. Puncak sedikit lagi, kami terus saling menyemangati. Tak jarang, Iqbal dan Babul mengulurkan tangannya untuk menopang fisik kami yang sudah sangat lelah, supaya bisa mencapai puncak. Di sini kami banyak belajar dari Iqbal dan Babul tentang arti setia kawan dan pengorbanan. Sampai-sampai mereka rela menanggung beban kami. Yuk. Walaupun kami tahu fisik mereka juga sangat lelah. Thanks bro. Yah, sedikit lagi puncak. Iqbal sudah sampai duluan dan merekam kami sambil menyemangati. Sungguh, saat detik-detik mau mencapai puncak, energi kami sudah hampir habis. Namun kami terus berusaha merangkak. Kami terus menguatkan mental kami dan berkata dalam hati, puncak, puncak, puncak. Dan tak lama, kami pun sampai di puncak Gunung Guntur. Ketika itu bukan teriakan atau euforia yang kita lakukan, tapi saya dan istri saya malah terpaku diam dan sama-sama meneteskan air mata. Tidak mempercayai kalau kami akhirnya sampai di puncak setelah perjalanan yang begitu melelahkan dan beberapa kali terbesit untuk menyerah. Hari itu, tepat pukul 7.28 pagi hari, tanggal 26 Juli 2020, kami pun berdiri di puncak Gunung Guntur yang berketinggian 2.249 meter di atas permukaan laut. Dengan kaki menginjak tanah, tapi dekat sekali dengan langit. Ya, hari itu kami di atas awan, dan kami tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan kami. Kawan, ada banyak hal di hidup ini yang tidak bisa kita kendalikan, walaupun kita bersusah payah untuk mengendalikannya. Yang bisa kita lakukan terkadang hanya bisa pasrah menerimanya. Tapi di saat itu juga, kita selalu diberikan pilihan, walaupun terkadang pilihannya terasa berat dan sulit. Kita dipaksa untuk memilih salah satunya, padahal kita menginginkan keduanya. Di pertengahan jalan menuju puncak, kami dihadapkan pada pilihan antara lanjut atau menyerah. Dan itu adalah pilihan yang sulit karena jarak menuju tenda dan puncak sama jauhnya. Dan kami memilih untuk melanjutkan. Dirgahayu MM, semoga engkau semakin maju dan semakin berkembang. Saya Ridwan Sonjaya, salam keindahan.